Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mikael Nicholas Saragi dari Program Studi Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum Astrodat atau algoritma struktur data kita yang pertama, yang dimana itu tentang topiknya itu review PBO. Jadi langsung saya jelaskan aja di bagian code-nya. Yang pertama kita buat di sini em, file dengan nama matrix.java. Nah, jadi di bagian file ini saya jelaskan di bagian code ini. Yang pertama itu ada kelas matrix. Nah, ini jadi kita sini membuat kelas matrix, lalu sini ada title string, lalu ada row, calls, dan elemen. Yang dimana tipe datanya itu adalah integer dan untuk elemen itu tipe datanya itu array dua dimensi yang menyimpan elemen dari matriks kita nanti. Lalu sini juga ada matrix string title yang tadi. Ya, jadi ini adalah konstruktor yang dimana yang gunanya untuk menginisialisasi properti kita tadi yang title, rows, dan goals dengan parameter yang sudah diberikan. Lalu sini juga dia akan menginialisasi elemen sebagai array dua dimensi yang berukuran row dikali row x goals atau baris dikali kolomnya tadi. Nah, lalu sini juga ada eh, getter methods yang dimana itu gunanya untuk mengembalikan nilai dari inputan kita tadi yang dimana itu ada judul, kolom, dan barisnya itu tadi. Yang pertama itu get title untuk mengembalikan nama matrix. Lalu ada get row yang dimana untuk mengembalikan jumlah baris matrix. Lalu ada get calls yang dimana untuk mengembalikan jumlah kolom matriksnya. Setelah itu di sini ada juga eh, setter dan getter untuk elemen matriksnya tadi. Yang pertama itu ada set elemen, integer row, integer full, dan integer value. Yang dimana ini gunanya untuk mengatur nilai elemen pada baris dan kolom kita dengan nilai value-nya. Lalu juga sini ada get elemen yang gunanya untuk mengambil nilai elemen pada baris kita tadi. Oke, yang selanjutnya sini ada display yang dimana gunanya untuk menampilkan elemen-elemen matriks dan juga nama matriksnya nanti. Nah, nanti di sini elemen matriksnya itu akan dicetak dalam bentuk format baris demi baris. Lalu yang display yang ini gunanya untuk sama seperti display yang sebelumnya, tapi dia nggak mencetak nama matriksnya. Lalu sini ada operasi penjumlahan matriks atau matriks add yang dimana itu untuk melakukan penjumlahan elemen dua matriks A dan B. Nah, jadi sini dia akan menjumlahkan kedua matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, jadi dia nanti akan membuat matriks hasil atau result dengan dimensi yang sama seperti matriks A dan B, contohnya kan. Lalu dia akan mengisi elemen matriks hasil dan menggunakan penjumlahan elemen A dan B pada posisi yang sama di matriks A dan B nanti. Maka dia nanti akan menjelaskan penjumlahan dua matriks itu. Lalu sini juga ada pengurangan matriks atau submatriks yang dimana gunanya untuk melakukan pengurangan dengan elemen matriks. Nah, sama seperti yang penjumlahan tadi, sini dia akan mengurangkan matriks yang sama dengan jumlah kolom dan baris yang sama. Nah, nanti juga dia akan mengurangkan elemen matriks pada posisi yang sama juga. Lalu juga di sini ada perkalian matriks yang dimana itu ada multiply yang dimana gunanya untuk melakukan perkalian sama seperti perkalian. Nah, jadi dia akan melakukan perkalian matriks A dan B menggunakan aturan perkalian matriks. Nah, di mana itu nanti kalau misalnya di matriks itu ada baris dikali kolom. Jadi jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah barisnya di matriks B. Jadi dia nanti akan mengisi elemen matriksnya itu. Gitu. Lalu sini juga ada penanganan jika ada kesalahannya. Jadi kalau misalnya ukuran matriksnya tidak sesuai untuk operasi penjumlahan atau pengurangan, nah dia akan nanti melempar ke illegal argument exception. Nah, dengan pesan yang menjelaskan kesalahan. Jadi kalau misalnya jika dimensi tidak sesuai untuk perkalian matriks, nanti juga dia juga akan melempar ke illegal argument exception. Lalu saya juga akan menjelaskan di bagian matrix app.java. Nah, sini kita buat eh, file ini yang dimana fungsi utamanya itu untuk
memasukkan beberapa matriksnya dari judul, dimensi, elemen, dan lain-lain. Lalu di sini juga akan melakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tadi yang kita buat di matrix.java. Nah, di sini ada scanner yang dimana guna untuk membaca input dari pengguna melalui terminal. Sini. Nah, sini juga ada release matrix. Nah, ini untuk menyimpan daftar objek matriksnya untuk melakukan struktur data dimensi. Lalu sini juga ada integer numerize yang dimana ini gunanya untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah matriksnya. Yang selanjutnya sini ada looping for. Nah, jadi ini gunanya nanti untuk mengambil input yang kita. Yang pertama itu kayak mengambil input dari title atau judul matriksnya dulu, lalu ada baris dan kolomnya atau dimensi matriksnya. Lalu dia nanti akan membuat objek matriks dengan judul dan dimensi yang diberikan kita masukkan nanti. Dia juga akan memasukkan elemen-elemen matriks satu per satu. Nah, ini juga nanti akan menambahkan matriks yang telah dibuat ke dalam array list matrix. Nah, lalu di sini juga ada integer target satu yang dimana gunanya untuk memasukkan indeks matriks yang pertama untuk operasi. Misalnya dikurangi satu karena indeksnya dimulai dari nol. Lalu ini ada integer target 2 yang dimana itu gunanya di mana itu gunanya sama seperti target satu tadi, tapi ukuran matriksnya, tapi ini untuk matriks yang kedua. Lalu sini juga ada nanti operasi matriksnya tadi yang kita buat tadi. Ada penjumlahan matriks, lalu dia akan menjumlahkan matriks satu dan kedua menggunakan metode matrix add tadi. Lalu dia akan menampilkan hasilnya, mengganti si matriks satu dengan hasil penjumlahannya tadi. Nah, nanti kalau misalnya dimensi matriksnya nggak sama atau tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat tadi, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan. Begitu juga untuk yang pengurangan matriksnya, dia akan mengurangkan matriks dengan mengurangkan elemen pada posisi yang sama antar keduanya. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia nggak sesuai atau dimensinya nggak sama, maka nanti dia akan menampilkan pesan kesalahan. Untuk perkalian, nanti akan eh, dikalikan menggunakan metode matrix dot multiply multiply tadi. Nah, jadi sini kalau misalnya kolom matriks yang pertama itu nggak sama dengan jumlah matriks yang kedua, dia akan menampilkan pesan kesalahan. Karena pada dasarnya kalau misalnya perkalian di dua matriks itu, kita kalau misalnya kita melakukan perkalian, dia akan mengalihkan baris di matriks satu dengan kolom di matriks yang kedua. Nah, nah jadi kalau misalnya di sini kita lihat, eh, nah sini juga ada validasi indeksnya, di mana ini akan memvalidasi apakah indeks yang dimasukkan sudah valid atau belum. Kalau misalnya indeksnya itu di luar batas array yang sudah kita definisikan tadi, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Nah, jadi kalau misalnya di pesan kesalahan ini juga, eh, kalau misalnya ada kesalahan, dia akan menampilkan pesan kesalahan yang contohnya dimensi matriks yang nggak sesuai untuk operasi tertentu, lalu indeks matriksnya berada di luar batas, lalu juga ada menggunakan metode try catch untuk menangkap pengecualian. Lalu yang terakhir sini ada scanner close. Ada scanner close yang dimana artinya itu semua operasi telah selesai dan dia akan menutup scanner tadi. Nah, jadi kelebihannya itu untuk mendukung jumlah untuk mendukung jumlah matriks yang fleksibel dengan menggunakan airless tadi. Bila itu untuk kekurangan itu tidak ada opsi untuk menampilkan semua matriks yang sudah kita masukkan tadi. Jadi kalau misalnya kita ikutin yang ada di modul, jika kita melakukan kom compile dan run-nya, yang pertama kita masukkan satu, lalu A, lalu dua, dua,
Yang ini dua-dua ini maksudnya matriksnya itu 2 kali 2. Lalu untuk nama matriksnya itu matriks A. Lalu sini kita buat 1, 2, 3, 4. Itu untuk nilai pada nilai-nilai yang ada dalam matriksnya itu. Lalu yang selanjutnya kita enter. Nah, lalu kita masukkan 1. Nah, nanti dia akan menampilkan eh, matriks yang pertama yang mau ditampilkan dan yang mau jumlahkan dengan matriks yang kedua. Lalu kita klik 1 lagi. Nah, dia akan menampilkan hasil penjumlahan dan hasil pengurangan eh, matriks yang pertama. Lalu kalau misalnya kita buat klik 3, maka dia nanti akan memberikan output seperti ini, atau indeks yang kedua itu di luar dari panjang matriks kita, atau dia akan mengirim pesan kesalahan matriks tiganya itu nggak tersedia. Nah, jadi seperti ini. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya untuk praktikum Astrodat atau algoritma struktur data yang pertama. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.